Puji Tuhan, Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Tentang kata tertukar atau ditukar, kita pernah lihat di televisi, berita di TV mengatakan pernah terjadi, entah berapa kali terjadi yang namanya terjadi tertukar atau ditukar. Apa yang tertukar? Apa yang ditukar? Bisa jenazah, ya, jasad tertukar, ya, bisa apalagi bayi tertukar, atau bahkan bisa bayi ditukar, ya. Anak-anak kita atau kita kalau dilihat dari sejarahnya bener lah anak kita, atau kita sungguh-sungguh anak papa mama kita. Jangan-jangan kita anak tertukar atau ditukar. Ya sudahlah, terima. Yang penting kita anak Tuhan. Katakan amin. Ada gurauan, ya. Mau anakku tak tukar Mercy, ya. Oh, mak engkongnya nangis nih. Istriku tak tukar berapa puluh juta, berapa ratus juta. Gurauan atau pernah terjadi? Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kalau ku hidup. Refnya saja ya. Kalau ku hidup, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi saya mengingatkan sebelum kita membaca dalam Yeremia pasal 2 ayat 11, kita saling tengok, lihat kanan kiri, saling membetulkan masker yang kurang sempurna terpakai, ya. Ya kadang mulut bergerak menyanyi, kadang ya membuat melorot, ya maskernya, ya. Kita saling menjaga, ya. Itu celah untuk bisa virus masuk, ya. Kita pastikan bahwa masker yang kita pakai dalam ruangan terpakai sempurna, ya. Karena kalau tidak memakai masker dengan sempurna atau tidak mau, tidak bersedia, mohon maaf, ya lebih baik tidak ke dalam gereja, tidak masuk dalam gereja, gedung gereja, ya. Ya, mohon maaf, ya. Beberapa kali kami pendeta diingatkan, ya, kalau jemaat tidak mau disiplin, kalau kita semua nggak sepakat disiplin, lebih baik gedung gereja ditutup, ya. Ibadah online semua, ibadah live streaming, ibadah sama-sama melalui udara, ya, melalui media sosial, melalui HP, gadget kita, ya. Ya, karena pendeta terus disorot, ya. Kok berani-beraninya buka gedung gereja, ya, nggak kasihan sama jemaat. Ya, sekali lagi, pendeta tidak memaksa untuk jemaat untuk datang ke gedung gereja, ya. Bisa ibadah di rumah dengan gadget, dengan HP kita masing-masing, ya. Ya. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi kita semua, ya, untuk kebaikan kita bersama-sama. Yeremia 2 ayat 11. Mohon konsentrasi sejenak. Dengan cepat kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Yeremia 2 ayat 11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya
menukarkan Allahnya. Meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi siapa? Umatku, umat Tuhan sendiri, umat kecintaan Tuhan sendiri, umat pilihan Tuhan sendiri, umat kesayangan Tuhan sendiri, menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Kembali berita di TV, demi memuaskan hawa nafsunya, rela mengeluarkan uang jutaan, puluhan juta, demi memuaskan kedagingannya, rela jual diri, rela mencuri, rela merampok, rela membunuh, menukarkan dengan barang-barang yang sementara, yang fana. Umat Tuhan menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Umat Tuhan menukar Tuhan dengan berhala, dengan dewa, dengan ilah-ilah lain. Kalau kita membaca ayat-ayat sekitar 11 ini, sebelum atau sesudah, kita menemukan bahwa di Yeremia ini, meskipun umat Tuhan, tetapi kalau tidak bertobat akan mengalami hukuman. Meskipun umat Tuhan sendiri, kalau tidak bertobat mengalami masalah demi masalah. Bukan berarti kalau bertobat tidak ada masalah loh, ya. Bukan berarti hidup benar tidak ada masalah loh. Beda masalahnya ya. Masalah yang terjadi karena kita bertobat itu ujian untuk mendewasakan rohani. Oh, Tuhan banggakan di hadapan malaikat, di hadapan iblis, setan-setan, di hadapan manusia ini loh. Anakku, umatku, hambaku yang luar biasa. Meskipun mengalami masalah, meskipun diuji, tetap setia, tetap percaya, gitu ya. Tapi kalau masalah terjadi, hukuman terjadi karena tidak bertobat, itu menghancurkan dirinya sendiri. Tuhan mengingatkan kepada umat Tuhan, ayo ingatlah cinta mula-mulamu, cintamu pada waktu pengantin baru. Kok betapa mudahnya menukarkan aku dengan Allah lain, dengan ilah lain, dengan dewa, dengan berhala. Kalau cinta mula-mula, cinta pengantin baru, meskipun di padang gurun, senang, bahagia, sejahtera. Ya, hati-hati dengan perasaan cinta yang bisa berubah karena situasi kondisi, karena keadaan. Cinta kasih itu jangan berdasarkan perasaan ya. Cinta kasih itu harus karena kita komitmen, pegang janji nikah, komitmen, tekad keputusan kita untuk setia itu jangan karena berdasarkan perasaan. Perasaan cinta bisa berubah. Alkitab berkata apa? Cintailah, kasihilah. Jadi benih kasih dari Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Kita harus melakukannya, mempraktekannya, memeliharanya. Yang mengerti katakan amin. Ingin tahu kehendak Tuhan? Tuhan memerintahkan umat Tuhan, jauhi. Jangan ikuti dewa, jangan ikuti ilah lain. Kamu akan mengalami hukuman. Tuhan tidak tertawa loh melihat Tuhan mengalami hukuman. Mengalami penderitaan, nangis loh Tuhan. Mana ada bapak senang melihat anaknya menderita, dihukum. Enggak bukan? Bila perlu, nak pinggir, aku yang dihukum. Nah, jangan sakit, papa aja yang sakit. Betul atau betul? Jangan menjauhi Tuhan,
Jangan ikuti dewa. Engkau akan menderita. Umat Tuhan melupakan Tuhan, umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, umat Tuhan mengalami yang namanya kolam air itu bocor. Jemaat, air ini kan dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Air, butuh air. Kalau nggak salah 80% yang ada dalam tubuh kita ini 80% itu air. Makanya jangan sampai kekurangan air. Jangan kekurangan air mineral. Ya. Negeri mengalami yang namanya tandus kering, bisa mengakibatkan kelaparan. Ini karena tidak bertobat, karena meninggalkan Tuhan, karena melupakan Tuhan, karena menjauhi Tuhan. Kota-kota mengalami yang namanya kebakaran. Kepala mengalami yang namanya kegundulan. Ya, saya pikir zaman itu rambut itu kehormatan, mahkota, ya. Hukuman karena umat Tuhan tidak bertobat. Kita lihat ayat 19. Yeremia 2 ayat 19. Yeremia 2 ayat 19. Kejahatanmu menghajarmu, kemurtatanmu menyiksamu. Betapa jahat dan pedihnya, atau betapa pahitnya saat engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Jelas ya jemaat yang kasih Tuhan. Pertanyaan, kenapa aku menderita Tuhan? Kenapa aku mengalami hukuman Tuhan? Kenapa aku mengalami masalah demi masalah ya Tuhan? Firman Tuhan pagi ini berpesan, bertobat. Kita lihat Yeskiel 27 ayat 22. Yeskiel 27 ayat 22. Pedagang Sheba dan Raema berdagang dengan engkau. Katakan sama-sama berdagang. Ya, pasti ini untung ya. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas ganti barang-barangmu. Wow, perdagangan bisnis yang sukses luar biasa, mendatangkan kekayaan yang banyak, yang besar. Kaya raya, hidup dalam kemewahan. Ini tentang kota Tirus, sama-sama katakan Tirus. Ya, kota Tirus, Raja Tirus, seperti kapal yang kita berkata maha indah, bukan indah, maha indah. Pernah lihat kapal pesiar yang mewah? Maha mewah, maha indah. Fasilitasnya bintang 5 semua. Ini Tirus, ini kota Tirus. Diumpamakan seperti kapal yang maha indah. Memang terkenal banyak kapal-kapalnya. Kota perdagangan yang besar zaman itu. Keindahan yang sempurna, Alkitab berkata. Banyak hal yang terbaik yang dia punya. Perhatikan jemaat, jangan terkecoh ya, jangan tertipu. Kaya raya ya, hidup mewah ya, ini pasti diberkati Tuhan. Hati-hati loh. Atau sebaliknya, miskin, marat, dikutuk Tuhan. Hati-hati loh. Belum tentu, sama-sama katakan belum tentu. Miskin, marat, menderita, mungkin sedang mengalami ujian Tuhan. Kaya raya, hidup mewah, bisa juga loh, itu cobaan loh. Iblis juga bisa membuat kaya. Kembali ke Tirus, Yeskiel 27 ini. Kapal yang maha indah, keindahan yang sempurna, memiliki semua hal yang terbaik yang dia punya. Kita lihat di ayat-ayat yang terakhir, akhirnya semua terbenam dalam lautan, habis lenyap selamanya. Ya,
Semua yang kita lihat secara mata jasmani, semua sementara, semua bisa hilang dalam sekejap mata. Apa penyebabnya sampai Tirus mengalami kejatuhan, hancur-hancuran, habis-habisan? Karena sombong. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Tirus terkenal dengan suka mengata-ngatai Yerusalem, mengutuk Yerusalem, angkuh, congkak, sombong. Oh, ini gambar Lucifer kan, sombong, mengkudeta Tuhan. Yuk kita koreksi yuk. Bagaimana sikap kita hari ini? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita secara tidak langsung loh ya, diringkas itu kata-katanya, Tuhan tidak bisa ngatur alam semesta ini ya, turun, aku yang ngatur. Kira-kira begitu loh. Tuhan, kok manusia ini susah ya, kok menderita ya, kok gak karu-karuan ya, kok kacau balau ya, turun Tuhan, aku yang jadi Tuhan. Kira-kira kalau mau ditelusuri, diringkas rangkuman kata-kata kita, pikiran kita seperti itu loh. Tuhan ampuni. Hobinya Tuhan itu mengangkat, memberkati orang-orang yang rendah hati. Dijauhkan kiranya kita dari kecongkakan, keangkuhan, kesombongan. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir kita lihat dalam perjanjian baru, Injil Markus 14 ayat 34. Injil Markus 14 ayat 34. Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Gemetar. Ada kata-kata yang terkenal juga. Ya Bapa, kalau boleh ambillah cawan ini, tapi jadilah kehendakmu, jangan kehendakku. Perkataan Tuhan Yesus. Duh, seharusnya yang berkata seperti ini kan orang berdosa toh, bukan orang benar dong. Seharusnya yang berkata seperti ini kan orang jahat, bukan orang baik. Bukan orang baik, bukan orang benar seperti Yesus Kristus. Seharusnya kita orang berdosa yang berkata, aku sangat sedih, aku mau mati rasanya. Ya karena hukuman, karena dosa tadi loh, tidak mau bertobat. Ambillah cawan ini, ambillah penderitaan ini, aku tidak kuat. Seharusnya kan orang berdosa, orang jahat, tapi Yesus yang mengalami. Yesus menggantikan apa yang harus kita alami. Seharusnya kita orang berdosa dihukum, mengalami penderitaan. Yesus mengambil alih itu. Minggir nak, aku yang menderita, aku yang menanggung hukuman. Yesus berseru, berteriak, menyerahkan nyawanya. Jadi jangan anggap enteng kesalahan, jangan anggap enteng dosa, jemaat ya. Nyawa gara-gara dosa, nyawa Yesus Kristus gara-gara dosa, darah mengucur, mengalir. Kalau ku hidup bagimu. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kembali bulan Februari tahun 2021 ini kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus untuk kita orang-orang berdosa.
Ya, Yesus Kristus mengasihi orang-orang berdosa. Wow, tidak gampang ini jemaat. Mengasihi orang baik gampang ya, mengasihi orang benar gampang ya, mengasihi orang hebat yang berjasa untuk kehidupan kita gampang ya. Tapi mengasihi orang yang bersalah, mengasihi orang yang menyangkal, mengasihi orang yang berkhianat, mengasihi orang yang tidak setia, oh tidak gampang loh. Mengasihi orang yang menyakiti hati kita tidak gampang loh. Yesus Kristus mengasihi kita orang-orang berdosa. Suami istri mau saling terus mengasihi. Amen. Orang tua anak mau terus saling mengasihi. Mertua menantu mau terus saling mengasihi. Teman-teman, sahabat-sahabat, rekan kerja, rekan pelayanan mau terus saling mengasihi. Amen. Ciri-ciri murid Tuhan Yesus adalah mengasihi orang yang bersalah, mengasihi musuh, mendoakan, memberkati musuh. Itu ciri-ciri murid Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau terima perjamuan kudus ini dengan rasa hormat akan Tuhan. Kami aminkan firman-Mu. Kami mau simpan dalam pikiran hati kami, dan kami mau biarkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kalau ku hidup bagimu. Nggak, tolong Pak Eko. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup jemaat sendiri ya. Kalau ku hidup bagimu.
Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sama-sama berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau kami masih bernapas hari ini adalah kesempatan dari Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kepercayaan. Ada tugas-tugas yang harus kami selesaikan, kami bereskan selama kami hidup di muka bumi ini. Kami semua adalah utusan-utusan kerajaan surga di muka bumi ini. Kami sedang melakukan perintah raja di atas segala raja. Kami hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa di surga dan di bumi. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus banyak bersyukur. Kami mau terus membiasakan, membudayakan bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih untuk kota ini Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia Tuhan. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik untuk seluruh kehidupan kami Tuhan. Untuk seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini Tuhan. Bumi penuh kemuliaan Tuhan. Pertobatan yang besar-besaran terjadi. Pertobatan yang besar terjadi. Tuhan, terima kasih. Roh takut akan Tuhan melanda dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih semua yang terjadi seizin Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mau berterima kasih untuk ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau terus percaya, tidak menghancurkan kehidupan kami ujian ini, tapi mau memperkuat otot-otot rohani kami, untuk mendewasakan rohani kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami mau terus percaya, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan selalu menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan.
perkara rohani, jasmani, anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami, terus mengalir dalam kehidupan kami seumur hidup kami, sampai Tuhan panggil kami pulang ke rumah Bapa, kekal mulia selama-lamanya di dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami berdoa, bersyukur, percaya Tuhan menjawab doa kami lebih sempurna. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Kami sebut nama yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.